kasih. Iya, mungkin di sini, sebelum, kita lanjutkan di sini sudah ada, pertanyaan nih Bunda dari Ibu dari Bunda Ida ya, Bunda Ida ini mau bertanya nih terkait dengan tadi sudah dibahas terkait dengan jika misi hidupnya itu akhirat, apakah berarti sekolah di pesantren itu lebih baik daripada sekolah umum, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika orang tua ingin anaknya di pesantren, tapi anaknya pilih di sekolah umum. Nah, ini bagaimana Bunda? Ada perbedaan keinginan nih antara orang tua dengan anaknya, ya. Kemudian tadi pertanyaannya apakah jadi mana yang lebih bagus nih? Sekolahnya yang mana nih? Apakah pesantren, sekolah IT, atau yang lainnya ini, Bunda? Iya, sebelum saya bahas, tadi banyak pertanyaan berkaitan dengan pilihan tadi. Nah, saya ingin jelaskan dulu ya, apa itu pesantren, apa itu sekolah IT, dan apa itu homeschooling, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang pesantren. Nah, pesantren adalah lembaga pendidikan paling lama sebenarnya yang ada di Indonesia. Nah, pesantren ini dia sebenarnya adalah bentuk boarding ya, bentuk pembelajaran yang full. Seharinya itu 24 jam, seminggunya itu 7 hari, sebulannya 30 hari, seperti itu. Dan kemudian setiap santri, disebutnya santri gitu ya, orang yang mondok gitu di sebuah pesantren, nah itu mendapatkan pembelajaran yang juga full dengan pengawasan dari kiainya gitu ya, dari kiainya. Nah, ilmu-ilmu apa saja yang dipelajari di pesantren? Nah, ini yang awal itu berkaitan dengan ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mempelajari ilmu yang lain. Nah, contohnya itu adalah bahasa Arab. Nah, bagaimana mungkin bisa mempelajari ilmu hadis, misalnya ya, ilmu Quran dan ilmu-ilmu lainnya, ilmu fikih, kalau tidak bisa bahasa Arab, karena tuntunan syariat itu datang dengan bahasa Arab, sehingga yang diawali dipelajari di pesantren pada umumnya ilmu alatnya terlebih dahulu, yaitu pelajaran bahasa Arab. Nah, baru setelahnya itu belajar tentang pokok-pokok akidah, kemudian juga belajar ilmu hadis, ilmu Quran, dan berikutnya belajar ilmu fikih. Nah, nanti dari sana berkembang lagi gitu ya, sesuai dengan tahapannya pembelajaran dari sisi ilmu agamanya tadi. Nah, perlu dipahami di sini bahwa pesantren saat ini sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, kalau dulu disebutnya itu pesantren tradisional, nah itu lebih banyak cenderung di pembelajaran ilmu agama saja. Nah, tapi saya lihat sekarang pesantren itu sudah banyak yang menyelipkan kecakapan-kecakapan hidup, ilmu-ilmu lainnya selain ilmu agama, contohnya ilmu pertanian, ilmu perdagangan, seperti itu ya. Nah, tapi memang kekhasan dari pesantren itu adalah ilmu agamanya. Selain itu kekhasannya adalah karena memang dia hidup 24 jam bersama kiainya, maka adab dan kemudian bentuk pengabdian kepada kiai dan lembaga pesantrennya itu sangat kental sekali. Nah, ini mungkin yang membedakan kekhasannya gitu, kekhasannya dibandingkan dengan lembaga pendidikan
yang lain gitu ya. Itu saya bahas dulu apa itu pesantren. Nah, berikutnya yang saya ingin soroti yaitu sekolah IT atau sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu ini mulai booming sekitar tahun berapa ya, 2000-an ya kalau nggak salah. Nah, ini hadir sebagai jawaban alternatif kepada para orang tua yang ingin anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan agama yang baik, tapi juga mendapatkan pendidikan ilmu dunianya juga yang baik. Nah, ini ada jaringannya yang saya tahu, jaringan sekolah Islam terpadu, sehingga kurikulumnya itu digodok oleh jaringan sekolah Islam terpadu ini dengan menggabungkan kurikulum Depag dan kurikulum Diknas, sehingga anak-anak di sini juga ada yang boarding, memang boarding itu berarti diasramakan, ada yang bisa pulang pergi ke rumah, tapi sudah full diberikan baik sekolah, baik ilmu agamanya juga ilmu umumnya, ilmu dunianya. Nah, itu sekolah Islam terpadu. Nah, berikutnya ada lagi, ini buat wawasan ayah dan bunda sekalian, ada juga di dalam pendidikan di Indonesia itu, ini juga dipayungi oleh hukum sebenarnya, yaitu pendidikan non formal, yaitu homeschooling. Nah, kalau homeschooling ini dia itu pembelajarannya ada yang mandiri, ada yang mengikuti kepada lembaga, kepada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, homeschooling ini hadir untuk ayah bunda yang ingin melejitkan potensi anak dengan bidang tertentu yang sudah terlihat jelas bagi anaknya, sehingga anaknya tersebut sudah terfokuskan gitu ya, bisa difokuskan untuk mempelajari bidang-bidang tertentu saja. Karena di situ kemudian kurikulumnya atau kemudian materi pembelajarannya bisa diatur oleh orang tua atau PKBM yang dimasuki oleh anak tersebut. Nah, nanti tinggal komunikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, dan itulah yang akan dipelajari oleh anak-anak tersebut. Nah, untuk masalah homeschooling ini jangan dibayangkan mereka santai, bebas gitu ya belajarnya, bahkan gak belajar gitu. Nah, ini salah gitu ya kalau punya pemikiran seperti itu. Nah, homeschooling ini lebih kepada uslub yang lebih bervariasi gitu ya. Ini lebih kepada uslub yang bervariasi dan mata pelajaran yang lebih dipilih untuk difokuskan begitu. Bukan berarti anak-anak homeschooling itu tidak belajar seperti anak-anak seusianya belajar begitu ya. Tapi mereka belajar dengan fokus pada apa yang dia ingin pelajari, dan kemudian mereka juga memilih pelajaran-pelajaran yang memang mereka rasa itu akan lebih berguna di kehidupannya nanti gitu, dengan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mempelajari hal-hal yang memang dia sudah putuskan tidak akan dia amalkan gitu ya di kemudian hari. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, kalau ada pertanyaan tadi ya, kalau ada pertanyaan, lantas bagus yang mana? Mau yang pesantren atau mau yang sekolah IT atau mau yang homeschooling? Saya tentu tidak bisa menjawab itu semua. Pilihannya ada di ayah dan bunda sekalian. Nah, cuma saya kasih tahu rumusannya, caranya seperti apa. Yang pertama, silahkan pikirkan kembali visi misi pendidikan anak-anak yang sudah ayah bunda buat gitu.
Nah, coba difikirkan kembali. Inginnya ayah dan bunda itu memiliki anak dengan output atau dengan hasil yang seperti apa. Nah, harusnya sudah tergambar profilnya. Profil itu nih kayak gitu orangnya gitu ya. Anak saya tuh pingin jadi kayak orang itu gitu. Nah, lebih baik sampai detail seperti itu, sampai tergambar orangnya tuh yang mana yang ingin diprofilkan, anak kita itu seperti apa. Nah, setelah tergambar profilnya seperti apa, lantas kita pikirkan atau bisa tanya ke orang itu, Pak, misalnya profilnya semacam B.J. Habibie misalnya ya, tapi dengan profil tambahan ilmu agama yang lebih mumpuni misalnya begitu ya, berarti kita telusuri untuk bisa memiliki kapasitas ilmu agama yang minimal dulu gitu ya, minimalnya itu kita yang tentukan minimalnya seperti apa. Kalau saya contohnya untuk anak saya, itu saya sudah diskusi dengan anak saya, itu pertama tentu dia harus sesuai dengan hukum syara, begitu ya. Semua kehidupannya harus terikat dengan hukum syara. Setelah sebelumnya beriman kepada Allah dan Rasul dan rukun iman lainnya tentunya ya, itu sudah menjadi suatu pembelajaran dan proses di awal, bahkan sejak dalam kandungan ya sudah kita kenalkan ma'rifatullah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia harus sesuai dengan hukum syara gitu. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak saya, yang penting bagi bunda, kalian itu jadi orang yang bertakwa. Yang penting kalian itu adalah orang yang selalu melaksanakan aturan Allah dan menjauhi larangan Allah. Begitu. Bunda nggak peduli nama kalian dicatat dengan tinta emas di dunia ini, begitu ya, yang dikenal sejarah ataukah tidak, seperti itu bukan jadi targetan Bunda. Nah, targetan Bunda adalah kalian jadi orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa, begitu. Sampai sini Bunda pasang badan, gitu ya. Jadi untuk masalah keimanan dan untuk masalah hukum syara, Bunda pasang badan. Hadapi Bunda, kalau kamu ada macam-macam di dua urusan ini, selama Bunda hidup, hadapi Bunda. Nah, Bunda sampai begitu ya, saya sampai gitu ngomongnya ke anak-anak itu. Karena di sini batas minimal seorang muslim gitu ya, batas minimal jadi anak Bunda itu di sini. Kamu beriman, nggak ada cerita pindah agama dan nggak ada cerita nggak ada cerita pelanggaran hukum syara ketika sudah balik ya, ketika sudah balik nggak ada cerita pelanggaran hukum syara. Bunda pasang badan, lihat aja kalau ada masalah di situ Bunda yang harus kalian hadapi pertama gitu ya. Nah itu ini udah penekanan yang paling penekanan ya ini, tapi kalau proses di rumahnya ya sebenarnya nggak gitu ya. Ini ada momen saya sampai mengingatkan seperti itu begitu. Nah, setelah itu gitu ya, terserah kamu mau mau mengambil batas minimal, istilahnya itu ini suatu keutamaan yang mau engkau ambil itu segimana, boleh negosiasi dengan Bunda gitu ya. Nah, contohnya misalnya kakak kira-kira seumur hidup kakak mau target awalnya itu tahfidnya itu berapa, hafid berapa, menjaga Al-Qur'annya berapa juz. Nah, kita ada negosiasi di situ gitu. Tapi itu saya tidak memaksakan karena saya tahu gitu bahwa menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Begitu. Sebenarnya kan saat ini kan sudah ada yang menghafal Quran, jadi sebuah kebaikan gitu bagi dia ketika dia menghafalkan Quran.
Nah, tapi kata saya, kalau mengetahui ayat-ayat Quran, hadis-hadis, dan kemudian hukum syara yang berkaitan dengan apa yang akan kamu lakukan, nggak ada cerita, itu harus, itu wajib begitu kan. Nah, itu jadi ada kita jelaskan gitu, kita kasih gambaran-gambarannya. Nah, kemudian kita deal-dealan lagi berkaitan dengan misalnya itu kitab apa semasa remaja yang sudah harus dipelajari. Nah, kita deal-dealan gitu ya. Kitab Ta'lim Muta'alim udah harus dipelajari. Kitab At-Tafkir harus sudah dipelajari. Kitab fikihnya saya kasih dulu Sulaiman Rashid. Nanti boleh beranjak ke kitab fikih yang lainnya. Sampai umur sekian bab bab ibadah gitu ya, itu kamu harus sudah tamat. Berikutnya kitab karena dia mau jadi pengusaha begitu, dia harus sudah mempelajari kitab fikih muamalahnya, ada bab-bab tertentu ya di fikih muamalah yang harus dia pelajari, dan seterusnya. Itu itu menjadi sebuah diskusi gitu ya, menjadi sebuah diskusi antara orang tua dan anak, sehingga anak juga tahu mana yang minimal dia harus gitu ya, mana yang memang semacam sunnah gitu ya, semacam sunnahnya begitu, atau keutamaan saja yang dia ambil, mana yang kemudian ini berkaitan dengan karena dia sebagai seorang laki-laki begitu, karena dia sebagai seorang laki-laki harus mencari nafkah, nanti ini sebagai sebuah kewajiban, bukan gaya-gayaan, bukan semacam mengekspresikan diri atau apa gitu ya, tapi ini kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Nah, saya gambarkan itu bagaimana profesi-profesi yang ada di dunia ini. Nah, kemudian dia memilih mau jadi apa, mau bagaimana gitu, dan dia jalani prosesnya gitu, dan saya pun memfasilitasi salah satu bisnis saya itu untuk magangnya anak saya gitu. Nah, itu sebagai gambaran gitu ya, gambaran. Jadi bagus yang mana gitu ya, pesantren kah, sekolah ITK atau homeschooling? Nah, itu kan tidak bisa diputuskan oleh orang lain, tapi itu diputuskannya itu harus oleh orang tua dan bersama dengan anaknya gitu. Itu yang pertama, sebagai konsekuensi dari visi misi hidup yang dia pilih gitu. Bukan ujuk-ujuk juga gitu, misalnya gini, kamu mau jadi apa nak? Ya saya ingin jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang berprofesi sebagai dokter. Nah, oke, bagus, misalnya kesimpulan dari diskusinya seperti itu. Lalu sekarang sekolahnya jadi mau bagaimana? Saya mau pesantren Bu, di Gontor. Terus nantinya kemana? Ke Mesir, ke Al-Azhar jurusan ilmu hadis. Kan gak nyambung gitu ya. Nah, ini saya temui itu banyak gitu ya, orang tua yang visi misi kemana gitu ya, cita-cita kemana, jalan yang ditempuh kemana gitu. Nah, ini kan tentu butuh pembelajaran gitu ya. Atau misalnya begini, saya ingin anak saya soleh, saya ingin anak saya itu jadi ulama, bla 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 bla. Tapi orang tuanya itu, aduh saya nggak bisa ngelepas anak itu ke pesantren, apalagi makannya sama ikan asin sama tempe tahu, misalnya tidurnya kayak begitu doang, bla bla bla. Si orang tuanya tuh kayak nggak rela gitu ya anaknya ke pesantren. Jadi ajak ke sekolah umum yang pelajaran agamanya cuma 2 jam seminggu begitu. Ya kan ini nggak nyambung juga gitu ya, katanya mau jadi ulama tapi kok kemudian menjalurkannya atau menyekolahkan anaknya ke sekolah umum gitu, hanya karena
ketidakrelaan melihat kondisi pesantren yang begini dan begitu gitu. Nah, ini tentu pembahasan-pembahasan seperti ini tidak hanya berkaitan dengan kurikulum dari lembaga pendidikannya. Ini banyak faktor, banyak poin yang harus didiskusikan, yang harus dimusyawarahkan bersama dengan keluarga. Pertama, selain kurikulum, kita juga lihat kan seprofesional apa manajemen dari lembaga pendidikan itu. Ini penting gitu ya. Jangan sampai anak kita diserahkan kepada yang manajemen sekolahnya itu acak-acakan gitu. Ini sangat mengkhawatirkan. Keprofesionalan itu menentukan gitu ya, menentukan bagaimana proses belajar mengajarnya terjadi kepada anak kita. Itu yang kedua ya. Selain kurikulum, silahkan lihat dari sisi profesionalisme lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, mungkin biaya. Ini mau tidak mau ini harus dipahami gitu. Kita mungkin punya cita-cita besar gitu ya, tapi faktanya kita tinggal di sistem yang seperti ini ya, yang harusnya pendidikan itu tanggung jawab negara, tapi ternyata saat ini subsidi banyak dicabut gitu ya, sehingga ya salah satu yang kemudian harus kita pikirkan juga masalah biaya. Nah, ini juga harus diperhitungkan gitu ya. Meskipun harus selalu kita ingat, selama kita niat baik, punya cita-cita besar, apalagi ini sedekah yang paling baik untuk anak kita, Allah akan berikan jalannya gitu ya untuk masalah pendidikan anak-anak kita. Tapi tidak ada salahnya dan tidak buruk sama sekali, malah bagus kalau menurut saya kalau kita sudah mulai memperhitungkan permasalahan biaya ini. Juga masalah teknis juga jangan sampai menjadi sesuatu yang memberatkan atau jadi menghalangi kepada tujuan. Contohnya bagaimana proses ke sekolahnya, adakah angkutan, berapa jaraknya, apakah harus kos, apakah harus bagaimana kalau bukan boarding atau bukan pesantren misalnya. Hal-hal yang seperti ini kayak yang sepele, tapi itu juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Balik lagi, itu silahkan dimusyawarahkan bersama keluarga untuk kemudian kita bisa meraih kepada tujuan visi misi keluarga kita. Nah, dengan jalan yang sesuai gitu, bagaimana yang kemudian bisa kita ambil dengan memilih lembaga pendidikan yang tepat, terutama jangan sampai yang melumpuhkan potensi anak kita, karena apa yang tadi saya sebut sebagai kendaraan menuju tujuan kita, yaitu potensi anak kita sebagai manusianya itu. Kalau lumpuh gitu ya, karena penanganan yang kurang tepat dari suatu lembaga pendidikan misalnya, nah itu ya kendaraan menuju tujuan akhirnya tadi juga lumpuh, mogok. Kalau mogok ya susah nanti untuk mencapai kepada tujuan. Ya, itu mungkin Teh Melan ya.